Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Nugroho Adibasya, NPM 180810101065. Nah, di sini saya menggunakan CST karena saya NPM ganjil. Jadi, saya menggunakan CST untuk mengimplementasikan prediksi timbulnya diabetes. Dataset yang saya gunakan bisa diunduh pada link di bawah. Jadi saya menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu PIMA Indian Diabetes Database. Data ini berbentuk CSV. Nah, data ini terdiri dari 768 data dari berbagai macam orang yang dilihat dari pertama jumlah kehamilan yang sudah dialami, lalu kadar glukosa dalam darah orang tersebut, lalu tekanan darahnya, lalu ketebalan lipatan kulit triceps, yang kelima ada kadar insulin, keenam ada body mass index, yang ketujuh ada diabetes pedigree function, yang ke-8 umur, lalu yang ke-9 itu keluarannya. Jadi dia dengan data 1 sampai 8 apakah dia diabetes atau tidak. Nah, ini adalah 19 data awal dari file CSV-nya. Jadi sama ada pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan outcome. Jadi kalau 1 itu dia diabetes, kalau 0 tidak. Nah, CST. Nah, CST yang saya gunakan ini menggunakan dua metode, yaitu feed forward dan back propagation. Feed forward itu jaringan syaraf tiruan yang koneksi antar node-nya tidak membentuk sebuah siklus. Kebalikan dari jaringan syaraf tiruan umpan maju adalah jaringan syaraf berulang, di mana jalur tertentu disikluskan. Mode feed forward merupakan bentuk neural network yang paling sederhana karena informasi hanya diproses dalam satu arah. Sementara data dapat melewati beberapa node tersembunyi lalu bergerak dalam satu arah dan tidak pernah mundur. Jadi, feed forward itu kita melakukan prediksi menggunakan bobot-bobot yang sudah kita dapat untuk menghasilkan suatu output. Jadi hanya untuk memprediksi saja, makanya hanya feed forward, hanya ke depan dan tidak kembali. Lalu selanjutnya ada back propagation. Nah, untuk melakukan prediksi dengan baik, maka bobot yang kita butuhkan itu harus dioptimalkan kan. Nah, back propagation ini adalah salah satu dari jaringan tiruan atau neural network, merupakan metode pelatihan yang terawasi, supervised learning, dengan jaringan multilayer dan memiliki ciri khusus meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Jadi, setelah di feed forward melakukan prediksi, lalu output dari feed forward tersebut akan dibandingkan dengan labelnya. Makanya di sini supervised learning. Jadi nanti akan dilakukan pengurangan berapa sih hasil output feed forward kita pada berapa sih jarak errornya gitu. Jadi antara output dengan label berapa errornya. Jadi nanti kita melakukan propagasi balik. Jadi nanti errornya akan dihitung, lalu bobotnya akan disesuaikan kembali untuk mengoptimalkan outputnya. Nah, fungsi aktivasi yang saya gunakan di sini ada dua, yaitu ReLU untuk hidden layernya dan sigmoid untuk outputnya. Di sini ReLU, jika nilai yang masuk lebih kecil dari 0, lebih kecil sama dengan 0, maka outputnya akan 0. Lalu jika lebih besar dari 0, maka yang dikembalikan adalah nilai itu sendiri. Lalu kenapa saya menggunakan sigmoid? Nah, sigmoid ini jika suatu nilai dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid, maka range nilainya antara 0 sampai 1. Jadi, output dari sigmoid ini bisa kita gunakan untuk menentukan seseorang terkena diabetes atau tidak. Jadi outputan dari
fungsi sigmoid ini jika dia lebih kecil dari 0,5, maka itu tidak terdapat diabetes. Lalu jika lebih besar dari 0,5, maka prediksi akan menyebutkan dia terkena diabetes. Nah, alur programnya, yang pertama itu menentukan bobot dan bias secara random, lalu menentukan learning rate dan iterasinya. Ketiga, melakukan forward propagation, yaitu feed forward. Yang keempat, melakukan backward propagation, yaitu backward propagation tadi untuk memaksimalkan weight-nya. Lalu setelah mendapatkan errornya, kita melakukan update bobot dan bias. Lalu jika semua proses itu selesai, lalu ditemukan bobot yang sekiranya sudah optimal, maka kita bisa melakukan prediksi, yaitu pertama menentukan inputan untuk diprediksi terlebih dahulu. Lalu yang ketujuh melakukan prediksi, lalu yang ke-8 menampilkan hasil prediksi dari input. Ya, kita langsung saja ke programnya. Ya, ini adalah programnya. Jadi saya menggunakan Jupyter Notebook sebagai alat untuk mengkodenya. Lalu bahasa yang saya gunakan yaitu bahasa Python. Nah, ini pertama saya melakukan import dari library yang sekiranya dibutuhkan. NumPy untuk array, pandas untuk membaca data CSV-nya, Matplotlib ini untuk menampilkan grafik, Tkinter juga ini, lalu Pil ini untuk tampilannya. Jadi Tkinter untuk GUI-nya, Pil untuk melakukan import image. Nah, selanjutnya ada min-max scaler. Nah, min-max scaler ini digunakan untuk jadikan inputannya tadi ada 8 ya, mulai dari jumlah kehamilan sampai umur. Nah, itu kan jaraknya tidak sama ya. Jadi harus disamakan terlebih dahulu range-nya antara 0 sampai 1. Nah, guna dari min-max scaler ini untuk menyamakan range dari semua data inputan menjadi antara 0 sampai 1. Nah, selanjutnya itu tadi kan pertama dilakukan inisialisasi bobot secara random. Saya menggunakan library NumPy ini untuk menginisialisasi bobot awalnya. Jadi kita menginisialisasi dalam jumlah array antara 0 sampai 1. Nah, jaringan saraf tiruan saya ini ada 2 hidden layer dan 1 output layer. Jadi yang pertama ada 8 unit, lalu nanti turun ke 6 unit, lalu outputnya akan menjadi 1 unit, yaitu nanti outputnya antara 0 dan 1, diabetes atau tidak. Saya juga menggunakan bias untuk membantu proses learningnya. Nah, selanjutnya ada ReLU dan sigmoid. Ini merupakan fungsi aktivasi yang saya gunakan tadi, forward prop. Jadi ini forward prop ini kita melakukan prediksi. Jadi bobot 1 dikalikan dengan bobot dari inputan, lalu ditambahkan dengan bias, lalu dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi ReLU-nya, menghasilkan A1. A1 ini berarti nilai dari hidden layer yang pertama. Lalu untuk hidden layer yang kedua sama W2 dikalikan dengan bobot yang sudah didapatkan dari A1. Lalu ditambah bias kedua, lalu dimasukkan ke ReLU lagi. Ini menghasilkan A2. Nah, A2 ini bobot dari hidden layer yang kedua. Nah, itu kan jadi sudah 2 layer. Nah, yang terakhir adalah layer output. Nah, untuk output saya sudah jelaskan tadi, saya menggunakan sigmoid. Jadi setelah W3 didotkan dengan array A2, lalu ditambahkan dengan bias ketiga, lalu akan dimasukkan fungsi sigmoid untuk mendapatkan outputnya. Selanjutnya ada ReLU deriv. ReLU deriv ini
digunakan untuk mereverse fungsi relu yang kita gunakan. Jadi ini digunakan untuk backward propagation agar nilainya bisa kembali ke seperti nilai awal. Lalu ada backward propagation. Nah, ini karena ini melakukan proses penyeimbangan bobot ya. Jadi kita reset Y. Y ini adalah data labelnya. Nah, ini A3. A3 kan dari bobot yang kita dapatkan dari layer output. Nah, itu dikurangi dengan labelnya. Jadi untuk kita tahu berapa sih errornya. Lalu untuk selanjutnya ini DW3 dan DB3 ini untuk menentukan berapa sih error absolutnya. Jadi W itu untuk bobotnya, bobot ketiga, B3 untuk bias ketiga. Nah, selanjutnya sama, hanya saja untuk layer kedua tadi kan kita sudah menggunakan relu. Jadi untuk baliknya kita harus melakukan relu derif, yaitu kebalikan dari fungsi relu. Sama nanti menemukan error dari bobot kedua dan error dari bias bobot kedua. Lalu untuk layer pertama sama karena menggunakan relu juga. Nah, nanti yang didapatkan adalah error dari weight pertama sampai weight ketiga dan bias pertama sampai bias ketiga. Nah, setelah ditemukan errornya, maka kita melakukan update parameter. Ini ada fungsi update parameter. Jadi W1-nya dari yang awalnya random akan diubah menjadi sesuai dengan tingkat error yang kita dapatkan. Jadi W1-nya akan dikurangi alpha. Alpha itu adalah learning rate. Lalu dikalikan dengan errornya. Semua diaplikasikan pada week 1, bias 1, sampai week 3, bias 3. Nah, di sini ada fungsi get prediction. Ini get prediction ini untuk mendapatkan hasil prediksi. Jadi kan sigmoid itu range nilainya antara 0 sampai 1. Nah, untuk sigmoid sendiri, kalau lebih besar sama dengan 0,5 itu outputnya bakalan 1, diabetes. Kalau selain itu, kalau di bawahnya, maka outputnya 0, berarti tidak mendapatkan diabetes. Tidak terdeteksi diabetes. Nah, tadi get prediction itu untuk proses learning-nya. Lalu selanjutnya ada get prediction test. Ini sama, tapi ini digunakan untuk proses tesnya saja, bukan proses learning-nya. Get accuracy ini hanya sederhana ya. Jadi kita menggunakan hasil prediksi kita, lalu disamakan dengan labelnya Y, lalu dibagi dengan total Y-nya. Jadi kita bisa mendapatkan akurasinya benarnya berapa sih. Jadi prediction yang sama dengan Y baru kita tambahkan. Ya, gradient descent ini untuk melakukan proses JST-nya. Nah, ini tadi sama seperti yang di PPT. Pertama kita melakukan inisialisasi parameter secara random. Lalu for I in range iteration. Jadi kita bisa menentukan iterasinya. Kita mau berapa iterasi. Lalu sama selanjutnya melakukan forward propagation. Lalu dari output yang kita dapatkan dari forward propagation masuk ke backward propagation untuk mendapatkan nilai errornya. Lalu nilai error itu akan digunakan untuk mengupdate parameternya. Nah, parameternya nanti fungsi update param akan menghasilkan bobot 1, bias 1, sampai bobot 3, bias 3. Nah, proses print ini hanya untuk print jika kelipatan 10. Jadi, jika iterasinya kelipatan 10, nanti kita akan ngeprint iterasi keberapa, lalu prediksinya dan akurasinya itu berapa. Gitu.
Selanjutnya ada make decision. Nah, make decision ini hanya untuk menentukan ya. Jadi ini didapatkan dari fungsi sebelumnya, yaitu prediction yang di atas. Jadi kan 0 atau 1. Nah, jika 1, maka dia akan diabetes. Maka jika selain 1, maka tidak diabetes. Lalu dirasakan diabetesnya. Selanjutnya ada test prediction. Nah, ini fungsi yang digunakan untuk menampilkan hasil prediksi di atasnya, diabetes atau tidak diabetes. Nah, canvas ini untuk GUI-nya. Jadi tinggal istilahnya hanya untuk menampilkan ke layar saja. Nah, di sini ada pengkodean untuk GUI-nya. Jadi tidak ada fungsi yang bisa dijelaskan, hanya untuk GUI tampilan saja. Nah, sampai sini. Nah, sekarang mari kita langsung run saja ya. Run. Nah, ini adalah tampilannya. Prediksi diabetes menggunakan jaringan saraf tiruan. Itu adalah studi kasus saya. Kita mulai. Nah, pertama, kita harus menentukan learning rate dan jumlah iterasinya. Misalnya learning rate itu kan bisa 0 sampai 1. Jadi kita coba 1, lalu iterasinya ada 1000. Mulai proses training. Nah, ini adalah bobot-bobot yang didapatkan setelah hasil training. Nah, ini menampilkan akurasi dari model kita. Jadi model kita berhasil mendapatkan akurasi 0,7. Itu sudah lumayan bagus ya. Nah, proses iterasinya tidak saya tampilkan karena terlalu banyak ya. Jadi saya masih terkendala untuk menampilkannya satu persatu. Tapi jika dilihat, ini bisa dilihat di sini. Jadi tadi kan ngeprint jika kelipatan 10, jadi 80, 90, 100. Nah, awalnya 6 sampai terakhir. Nah, dia mencapai ke tingkat akurasi 0,7. Nah, setelah didapatkan bobot yang optimal, kita bisa melakukan prediksi. Nah, ini inputannya. Saya ada data ya, kita coba data ini terlebih dahulu. Pregnancy-nya 6, glukosanya 148, tekanan darahnya 72, skin thickness-nya 35, kadar insulinnya 0, berat badannya 3,61, terus diabetes predigible-nya 0,627, lalu umur 50 tahun. Mulai prediksi. Nah, ini didapatkan bahwa orang dengan ciri-ciri yang diinputkan itu kemungkinannya tidak mengidap diabetes. Kita bisa melakukan prediksi kembali. Jadi kita mungkin ubah ya. Mungkin orangnya laki-laki, jadi tidak pernah hamil. Kadar glukosanya mungkin lebih tinggi, 150. Lalu tekan darahnya mungkin lebih rendah, 68. Skin thickness-nya ini mungkin sama saja ya, kita coba. Lalu kadar insulinnya 0 sama, mungkin berat badannya kita tambahkan jadi 35. Diabetes predictive function ini fungsi untuk menghitung dari keturunan. Jadi berapa mungkin sih keturunan kalau misalnya ayah dan kakeknya terkena diabetes, berapa mungkin sih kita juga mengidap diabetes gitu. Jadi mungkin kita tambahkan, mungkin kita kurangi 0,5. Lalu mungkin dia masih muda, jadi umur 25 tahun.
mulai prediksi. Nah, prediksi tidak diabetes. Nah, mungkin jika ingin dilakukan prediksi lagi, mungkin bisa dilakukan inputan-inputan yang lain. Namun karena agar waktunya tidak panjang-panjang, maka saya selesaikan sampai di sini saja. Nah, itu dia tadi programnya. Sudah sesuai dengan alur program yang tertulis di sini. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.